Ustaz Somad bilang kalau ada orang wanita berpikir nanti, wah dia punya 7 pangeran apa berapa tadi, berarti dia nggak bisa masuk surga kalau punya pikiran demikian ya. Jadi kalau dia sebelum mati, sebelum meninggal, sebelum masuk surga sudah punya pikiran seperti yang Pak Ustadz Abdul Somad katakan, berarti dia mati meninggal nggak masuk surga begitu. Ibu ini protes ya dengan atau kepada beberapa ustadz yang mengatakan kalau nanti laki-laki meninggal dunia masuk surga, kita disambut oleh 70 dia bidadari dan kita di sana punya jangkar. Mengapa Al-Quran berkata demikian? Mengapa yang dikasih kesenangan di surga itu hanya laki-laki? Bukannya umat Allah itu laki-laki dan perempuan. Maka seharusnya bagi saya, ketika kita melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, haruslah komprehensif, haruslah menyeluruh, jangan satu-satu. Sekali lagi, kehidupan akhirat, kehidupan yang sangat gaib, Rasul pun tidak tahu tentang itu. Maka yang digambarkan di dalam Al-Quran itu adalah sebuah motivator, gambaran bagaimana orang bisa beribadah lebih baik dengan motivator, diberikan surga, gambaran sedemikian rupa. Kenikmatan-kenikmatan itu disesuaikan dengan watak manusia. Kalau ada perempuan cintanya berbagi dua, itu perempuan error. Kalau laki-laki tidak, laki-laki itu dia bisa membagi cintanya kepada unlimited edition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video ya yang menunjukkan betapa bodoh dan dungunya seorang pendeta ketika mencoba mengkritik ayat suci Al-Qur'an ya. Jadi si pendeta ini membuat judul video tersebut yaitu kebohongan Ustadz Abdul Somad dibongkar oleh seorang muslimah. Nah, topik yang disampaikan kedua orang yaitu Ustadz Abdul Somad dan seorang perempuan, beliau adalah seorang doktor ya, pengajar atau dosen di UIN. Nah, tema yang disampaikan adalah perihal bagaimana kehidupan penduduk surga kelak setelah manusia bebas dari dosa-dosa mereka ya, dan apa saja yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan, seperti halnya juga bidadari dan lain sebagainya ya. Nah, jadi si pendeta ini menganggap perbedaan atau penyampaian yang berbeda antara UAS dan ibu dosen ini dianggap itu sebagai informasi yang baru. Nah, disinilah sebenarnya kebodohan serta kedunguan pendeta ini ya, karena tidak mampu untuk menangkap makna yang tersirat di dalam ayat yang dimaksudkan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak terlebih dahulu bagaimana pendapat dari pendeta ini ya menanggapi ceramah Ustadz Abdul Somad beserta Ibu Doktor dosen UIN ini terhadap topik yang dibahas ya. Dan setelah itu juga kita akan dengarkan penyampaian dari kedua orang tersebut, dan setelah itu saya akan coba memberikan komentar terhadap apa yang
ucapkan oleh Pendeta Rizuli Lubis ini. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Kalian tadi nonton video ya, tertarik sekali saya. Yang selama ini kita tahu dari para ustadz-ustadz bahwa setiap pria yang meninggal ya itu disambut oleh 72 bidadari. Tidak pernah ada ustadz mengatakan bahwa ada pangeran-pangeran yang nyambut wanita-wanita muslimah yang meninggal dunia yang masuk surga. Tapi yang sering kita dengar adalah kalau dia pria yang muslimin meninggal ya masuk surga itu disambut 72 bidadari. Nah, tentunya saya tidak bisa jabarkan secara eksplisit, secara detail. Kenapa? Karena memang ada ayat-ayat Quran yang saya tidak hafal ya. Kalau nanti saya sebutkan bersalahan itu justru nanti jadi masalah, menjadi problem. Ada beberapa ustadz yang mengatakan kalau nanti laki-laki meninggal dunia masuk surga, kita disambut oleh 72 bidadari dan kita di sana punya jangkar, tidak akan terputus apa ya, tidak akan loyo-loyo gitu. Ada ustadz satu lagi ngomong gitu ya. Jadi tidak loyo-loyo, tiap hari pecah perawan gitu. Nah, jadi saudara, ibu ini protes. Ternyata dia punya ayat juga yang jitu bahwa perempuan juga dia bisa pilih laki-laki katanya. Jadi laki-laki itu muda-muda, ya. Jadi tergantung dia, tampan-tampan, muda-muda, ganteng-ganteng katanya. Nah, kata ibu ini, kalau wanita masuk surga ya, nanti dia tinggal pilih itu. Pangeran-pangeran yang sudah disiapkan ya, yang mau melayani dia, ya, yang mana kek itu suka hati dia gitu. Nah, Ustaz Somad bilang kalau ada orang wanita berpikir nanti, wah dia punya 7 pangeran apa berapa tadi? Berarti dia nggak bisa masuk surga kalau punya pikiran demikian ya. Jadi kalau dia sebelum mati, sebelum meninggal, sebelum masuk surga sudah punya pikiran seperti yang Pak Ustadz Abdul Somad katakan, berarti dia mati meninggal nggak masuk surga begitu ya. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, biarlah ini menjadi masukan aja buat kita, ilmu pengetahuan, bukan untuk kita menista, bukan, tapi sebagai pengetahuan buat kita. Ternyata kalau saya ambil kesimpulan ya, ternyata wanita juga pingin dong, betul nggak? Pingin dong disambut oleh pangeran, seperti seorang pria disambut oleh bidadari. Ibu ini punya dalil, Pak Somad punya dalil juga. Ya silakanlah mereka saling klarifikasi ya. Kalau di dalam ayat Al-Quran sering ada lafadz hurun ain yang berarti bidadari yang matanya belalak-belalak, yang matanya bagus. Ayat ini sekilas akan terlihat ayat yang sangat membela laki-laki. Ada beberapa pemahaman atau masyarakat memahami mengapa Al-Quran berkata demikian, mengapa yang dikasih kesenangan di surga itu hanya laki-laki. Bukannya umat Allah itu laki-laki dan perempuan. Maka seharusnya bagi saya ketika kita melihat Al-Quran, membaca Al-Quran haruslah komprehensif, haruslah menyeluruh, jangan satu-satu. Ada ayat lain yang menjelaskan bahwasanya di akhirat atau jelasnya di surga itu kita akan mendapatkan sesuatu yang kita maui. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Fussilat 31. Di dalam surga itu akan memperoleh apa yang kita maui, apa yang kalian maui. Kalau sang istri ternyata di sana pingin suami yang lebih muda lagi, juga bisa. Ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi pada dasarnya mengapa yang digambarkan itu adalah hanya bidadari.
Ada sebagian mufasir kemudian agak memaksa ayat ini menjadi bidadara. Bagi saya, biarkan saja itu menjadi bidadari. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan perempuan juga akan memperoleh laki-laki atau pasangan yang dia sukai di akhirat nanti. Karena ini sama-sama sesuatu yang gaib. Sekali lagi, kehidupan akhirat, kehidupan yang sangat gaib, Rasul pun tidak tahu tentang itu. Maka yang digambarkan di dalam Al-Quran itu adalah sebuah motivator, gambaran bagaimana orang bisa beribadah lebih baik dengan motivator diberikan surga, gambaran sedemikian rupa. Kenikmatan-kenikmatan itu disesuaikan dengan watak manusia. Beginilah Allah, cara Al-Quran memberikan motivator atau motivasi supaya berbuat lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu, sedangkan laki-laki itu poli. Poliklinik, banyak klinik. Politeknik, banyak teknik. Poligami, perempuan kalau dia sudah cinta satu itulah sampai mati. Kalau ada perempuan cintanya berbagi 2, itu perempuan error. Kalau laki-laki enggak, laki-laki itu dia bisa membagi cintanya kepada unlimited edition. Tapi Allah mengharamkan lebih. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Tapi ayat itu jangan dipotong. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau tak sanggup bersikap adil, fawahidah, satu saja cukup. Kalau cukup satu cukup. Tapi ada laki-laki yang tak cukup satu. Kenapa? 300 tenaga kuda. Nah, ini solusinya poligami. Nah, gimana ini? Nah, saudaraku semuanya, kita tadi sudah mendengarkan secara lengkap. Yang pertama, kita sudah mendengar sampai di mana pemahaman seorang pendeta Risuli Lubis ya, yang terus mencoba mencari celah untuk mengkritik Islam, dan khususnya di sini ayat suci Al-Quran ya. Dan juga kita tadi sudah mendengarkan bagaimana seorang Ustadz Abdul Somad menjelaskan perihal kehidupan di dalam surga, dan juga penjelasan dari seorang ibu dosen menjelaskan hal yang serupa ya. Nah, sebenarnya di sinilah letak kesalahan terbesar para apologet Kristen ya, yang suka mengkritik terhadap Islam, karena mereka memang tidak mampu, akal mereka tidak bisa menjangkau seberapa dalam makna yang terkandung di dalam setiap ayat-ayat suci Al-Quran ya. Karena mereka sudah terbiasa dengan bahasa manusia ya, yang harus dijelaskan secara detail, maka di situ baru mereka bisa mengerti. Nah, berbeda sekali ketika mereka ingin mengkritik ayat suci Al-Quran. Jelas, yang pertama, Al-Quran bukanlah bahasa manusia ya, tetapi bahasa Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya tidak akan sama dengan bahasa yang mudah dipahami oleh manusia ya. Jadi Al-Quran tersebut di balik tulisan yang kita lihat dan arti yang kita ketahui, masih banyak makna yang tersirat di setiap ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Dan hanya orang-orang yang beriman, bertakwa, serta sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, disitulah baru
kita bisa paham apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik setiap ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Begitu juga dengan ayat suci Al-Qur'an yang membahas tentang bidadari di surga yang juga tertulis di dalam Al-Qur'an ya. Nah, di sini dia menyatakan bahwa pendapat Ustadz Abdul Somad kemudian diprotes oleh ibu dosen tadi ya. Sebenarnya itu tidak ada protes memprotes di situ, hanya saja cara penyampaian dan penjelasan kedua orang tersebut yang berbeda. Dan pada dasarnya dan intinya itu sudah dijelaskan secara gamblang sebenarnya oleh ibu dosen tadi ya, bahwa untuk memahami ayat suci Al-Quran tersebut jangan memotong-motong ayat atau setengah-tengah ya, sehingga penjelasannya bisa lengkap. Karena tadi sudah disampaikan bahwa pada intinya atau dasarnya ayat tersebut adalah siapapun manusia yang lolos masuk ke dalam surganya Allah, maka apapun permintaan manusia tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Nah, bukan semata-mata hanya untuk laki-laki saja ya. Jadi cara penyampaian kedua orang tadi berbeda, dan itu bukanlah menjadi suatu pertentangan di dalam memaknai maksud dari ayat suci Al-Quran yang dibahas barusan. Jadi jelas bagi kita di sini bahwa Pendeta Rizli Lubis ini tidak paham dan tidak mempunyai ilmu tentang ilmu Al-Quran ya, sehingga dia sembarangan atau serampangan untuk mengatakan pendapat Ustadz ini salah, pendapat Ustadz ini keliru. Itu adalah suatu kebodohan sebenarnya yang ditunjukkan kalau dia menyadari bahwa tidak mudah dan tidak gampang untuk mengerti apa sebenarnya maksud dari ayat-ayat suci Al-Quran yang dibahas ya. Jadi demikianlah saudaraku semuanya, ternyata memang pemahaman oten-oten ini sangatlah dangkal sekali ya, dan ini bagi kita sangat memalukan. Namun mereka masih kepedean terus ya untuk terus mencoba mengkritik ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita untuk memahami lebih dalam apa saja makna kandungan yang tersirat di balik setiap ayat suci Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.